Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wa ba'du, para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih tentang mawaris, hukum waris, yang kali ini akan membahas tentang hak waris, jenis waris dan cara pembagiannya, dan bagaimana hukum positif di negara kita, kompilasi hukum Islam menguraikan tentang pembagian warisan ini. Poin yang kita bahas ada 4. Yang pertama jenis ahli waris, kemudian ashabul furud, orang yang mendapatkan secara utuh sesuai dengan bagian dalam Al-Quran, kemudian al-asabat yang mendapatkan sisa warisan, lalu terakhir zawil arham yang tidak terhubung langsung dengan ahli waris. Yang akan kita bahas pertama adalah anwa'ul warisin, siapa-siapa saja yang mendapatkan warisan. Yang disepakati oleh seluruh ulama 4 mazhab bahwa ada 2 jenis ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. 1 bil fardi, yang sudah ditentukan bagiannya. Yang kedua bit ta'sib, yaitu sisa. Selain kedua itu, maka tidak berhak mendapatkan warisan. Kalimatnya adalah al-irsul mujamma alaihi isnani, imma an yakuna bil fardi au bit ta'sib. Bahwa jenis ahli waris yang disepakati oleh seluruh fikih 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu hanya dengan 2 jalur. Pertama, jalur yang telah ditentukan bagiannya disebut dengan bil fardi. Yang kedua, yang mendapatkannya dengan jalur sisa atau setelah bagian yang telah ditetapkan mendapatkan bagiannya. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali itu menambahkan ada jalur ketiga, yaitu dengan hubungan kerabat. Jadi sistem warisan yang disepakati oleh ulama itu 2. 1 ditetapkan bagiannya, yang kedua atau sisa dari warisannya. Nah, problemnya bagaimana kalau yang ditetapkan gak ada orangnya, yang menjadi ahli waris sisa juga gak ada orangnya? Maka 4 mazhab menyepakati dikembalikan ke Baitul Mal. Tapi mazhab Hanafi dan Hambali sepakat diberikan kepada zawil arham, yaitu kerabat yang tidak terhubung langsung dengan ahli waris. Dia dibatasi oleh garis keturunan perempuan. Itu yang terkait dengan pembahasan ahli waris dengan zawil arham. Bisa dilihat al-irsul mujamma alaihi isnani, imma an yakuna bil fardi aw bit ta'sib. Nah, jadi jalurnya dengan furud yang ditetapkan jumlahnya. Apa itu fil fardi? Fa huwa istihqaqu sahmin muayyan muqaddar bi kitabillahi ta'ala aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw bil ijma'. Jadi jalur yang mendapatkan warisan itu dengan sudah ditetapkan bagiannya. 1 dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11-12. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW, atau dari kesepakatan ulama pada kasus seorang kakek berapa dapat warisnya. Nggak ada hadis Rasul, tapi disepakati dapat 1/6 karena kakek mewakili ayah. Sedangkan irsu bit ta'sib, sisa, itu adalah istihqaqun ma abqathul faraid. Jadi setelah yang berhak mendapatkan bagiannya sudah dapat,
ada sisanya, itulah diterima oleh ahli waris yang disebut dengan asobah. Kalau nggak ada kedua bagaimana? Maka diberikan ke Baitul Mal. Tapi mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat diberikan kepada zawil arham. Siapa itu? Kerabat yang ditengahi atau diperantarai oleh garis perempuan. Contohnya begini, meninggal seorang laki-laki, ahli warisnya istri, anak laki-laki, anak perempuan. Oke, itu ahli warisnya kan ring pertama itu. Anak dari anak laki-laki itu dapat warisan karena jalur laki-laki. Tapi anak dari anak perempuan tidak dapat warisan karena jalurnya perempuan. Anak dari anak perempuan yang meninggal itu namanya zawil arham, kekerabatan garis jauh. Contoh yang kedua, meninggal seorang laki-laki, ada ayahnya, ada ibunya. Ayah dari ayahnya itu masih dapat. Ibu dari ayahnya itu masih dapat. Tapi ibu dari ibunya nggak dapat. Tapi ayah dari ibunya dapat. Itu disebut dengan, mohon maaf, dari pihak ibunya itu nggak dapat. Ibu dari ibunya itu dapat, tapi ayah dari ibunya nggak dapat. Kenapa? Karena terputus dia. Itu disebut dengan zawil arham. Apa mungkin terjadi? Contoh kasus tsunami Aceh. Terjadi prakteknya. Sekali meninggal 150.000 orang yang terdata, yang terdaftar. Kan banyak yang nggak terdaftar itu. Terjadi itu. Lalu siapa yang berhak mendapatkan warisan? Wa yuqaddamul awwal ala tsani. Ahlul faraid itu yang pertama dapat, jika ada sisa baru diberikan kepada penerima sisa atau asobah, yaitu laki-laki. Rasul bersabda, alhiqul faraida bi ahliha fama abqathul faraid falil aula ay aqrab rajulun zakar. Itu penjelasan terkait dengan jalur orang yang berhak mendapatkan warisan. Ada juga orang itu hanya mendapatkan warisan dari jalur penetapan yang telah ditetapkan, atau furud atau fardi, atau ketentuan yang sudah final. Siapa itu? Ada 6 golongan. 1, al-um, ibu dari ahli mayit. Ibu ini kalau punya anak 1/6, kalau nggak punya anak 1/3. Nenek, ibu dari ibu. Suami, kalau yang meninggal istri, istri kalau yang meninggal suami. Saudara seibu laki-laki, saudara seibu perempuan. Perlu saya sampaikan dulu, dalam konteks fikih, saudara kandung itu ada 3 level. Sebapak dan seibu itu level paling tinggi, sebapak lain ibu itu level kedua, seibu lain bapak itu level ketiga. Itu semuanya saudara kandung namanya, biar nanti kita tidak salah paham ya. Tapi kalau janda nikah sama duda, itu baru saudara tiri namanya. Kalau versi fikih. Jadi saudara kandung itu 3 levelnya. Seayah dan seibu itulah yang paling tinggi, namanya syaqiq. Sebapak lain ibu namanya ukhtuli ab. Seibu lain bapak, ukhtuli Itu berhak mendapatkan warisan. Ada juga yang mendapatkan dengan jalur sisa atau asobah, dan itu laki-laki semua. Siapa itu? Anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, kemudian paman, saudara anak dari saudara laki-laki, ponakan kandung, anak dari paman kandung. Nah, itu mendapatkan warisan. Ada juga kadang dia mendapatkan ketentuan yang telah ditetapkan, kadang juga mendapatkan asobah. Itulah anak perempuan jika bertemu dengan cucu dari anak laki-laki, atau saudara perempuan kandung sebapak seibu bertemu dengan saudara perempuan kandung sebapak lain ibu. Nah, itu terjadi dalam beberapa kasus.
Ada juga yang mendapatkan ketentuannya dipastikan dapat, tapi juga pada saat bersamaan dapat asobah. Itu adalah ayah dan kakek. Jadi ayah itu bisa dapat ketentuan dalam Al-Quran, bisa juga dapat asobah. Sedangkan ahli waris dengan jalur kekerabatan jauh atau zawil arham atau qarabatul rahim, fahuwa indal Hanafiyah wal Hanabilah istihqaqu inda adamil asobat wa zawil faraid. Akan dapat ketika ashabul furud, orang yang pasti dapat dan yang mendapatkan asobah atau sisa itu tidak ada. Dan itu terjadi kalau tiba-tiba meninggal semua. Contoh tsunami Aceh itu, atau gempa yang kayak di Turki sekarang, meninggal banyak orang. Tentu kan hilang semua ahli warisnya itu diberikan kepada kerabat. Tapi di hukum kompilasi hukum Islam kita tidak mengenal yang namanya kerabat jauh. Jadi kalau sudah nggak ada jalur laki-laki, jalur yang sahnya udah diberikan ke negara. Di kita tidak mengenal jalur warisan dengan kerabat jauh atau zawil arham. Nanti kita bacakan kompilasi hukum Islamnya. Jumlah ahli waris dari laki-laki kalau di total ada 15 orang, dari perempuan ada total 10 orang. Jadi ahli waris laki-laki ada 15, realnya 14. Kenapa? Karena dikurangi yang membebaskan budak. Perempuan ada 10, realnya 9, karena dikurangi dengan majikan yang membebaskan budak. Jadi ada 10 perempuan, 15 laki-laki. Nanti saya sampaikan skemanya atau modelnya. Kemudian bagaimana sistem pembagian warisan tingkatannya? Pertama, harus yang dapat dan ditentukan dalam Al-Quran surah An-Nisa 11-12. Kalau masih ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazil unsain fa in kanat wahidah falahan nus. Apabila anak perempuan tunggal dapatnya setengah, nggak ada saudara laki-laki. Wa in kunna fawqa nisa'in faluhumas sulusani mimma tarak. Kalau mereka di atas dari 2 orang, maka dapatnya 2/3. Nanti kita uraikan satu persatu. Setelah hak fardi atau hak yang wajib diberikan, ada sisanya baru dapat namanya asobah. Asobah itu nanti kepada garis dari laki-laki. Jika ada sisa, maka dikembalikan kepada ahli waris fardi dan asobah. Kemudian setelah itu baru zawil arham. Tapi ini menurut pendapatnya mazhab Hanafi dengan Hambali. Mazhab Maliki dan Syafi'i tidak diberikan kepada zawil arham. Kemudian kalau yang mendapatkan wasiat lebih dari 1/3, 3 mazhab tidak boleh lebih dari 1/3, kecuali mazhab Syafi'i membolehkan jika ahli warisnya setuju. Jadi kan wasiat itu maksimal 1/3. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia berwasiat, mau dia katakan aku wasiatkan seluruh hartaku kepada si fulan, nggak berlaku, karena maksimal 1/3, nggak boleh diambil lebih. Mau dia katakan tertulis pakai materai, hukum Islam menolak. Yang namanya wasiat maksimal 1/3. Semua ulama sepakat. Tapi kalau ahli warisnya dengan sadar dan betul-betul tidak ada paksaan mau memberikan lebih, mazhab Syafi'i membolehkan. Dan kompilasi hukum Islam mengambil itu. Nanti kita sampaikan kompilasi hukum Islamnya. Jadi ini boleh. Yastahiqqul musilahu bima zada 'an sulus az-zaid 'ala sulus iza in 'adama min zikri qabli aw wajada wahid minhum wa ajaza al-wasiyah, lakin hadhihi wasiyah haqiqiyah wa tilka fi hukmil wasiyah aw wasiyah hukmiyah. Yang keenam, baitul mal. Nah, inilah disebut dengan pemerintah. Jadi kalau nggak ada siapa yang ahli waris, kemana diberikan? Ke pemerintah. Kalau kita berarti masuk ke kas negara atau di bawah Baznas. Kalau dulu namanya baitul mal. Kalau sekarang ya berarti di bawah Baznas. Tergantung nanti bagaimana sistemnya, begitulah poinnya. Lanjut, ashabul furud. Di dalam Al-Quran yang berhak mendapatkan warisan itu ada 6 ukuran. 1,5,
2/4, 3/8, 4/6, 5/3, 6 2/3. Atau bahasa lainnya, nisfu wa dha'fu dha'fi wa dha'fu dha'fi dha'fi. Biasanya begitu menggunakan istilah bahasa Arabnya itu. Jadi an-nisfu summa rubu'u summa sumunu was-sulusu summa sudusu summa sulusani. Itu modelnya. Jadi setengah, 1/4, 1/8. Berarti dia kan setengah dibagi 2 kan begitu kira-kira hitungannya. Baru kemudian 1/3, 1/6, 2/3. Itu yang berhak dapat. Lalu siapa saja yang dapat itu? Yang pertama, yang berhak mendapatkan setengah itu yang pertama suami kalau istri meninggal nggak punya anak. Berapa dapat suami? Setengah. Kalau istri meninggal tidak punya anak. Bagaimana kalau anak bawaan istri? Ya nggak dihitung. Ini anak dari mereka berdua. Kalau dia sejak awal sudah janda ya nggak dihitung, karena kan hitungannya itu anak dari mereka ya. Jadi tidak ada anak ketika meninggal perempuan tersebut, maka dapat suami setengah. Yang kedua, anak perempuan kalau tunggal dan tidak ada ahli waris laki-laki dapat setengah. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada ahli waris anak tunggal perempuan dan tidak ada ahli waris dari laki-laki. Jadi yang pertama suami kalau nggak ada anak tunggal putri kalau nggak ada anak laki-laki, atau cucu perempuan tunggal putri dari anak laki-laki kalau nggak ada ahli waris yang lain. Tapi dari anak laki-laki ya, anak perempuan nggak masuk. Yang keempat, saudara perempuan kandung kalau tidak ada yang lain. Jadi levelnya itu suami, anak putri kandung tunggal, kemudian cucu dari anak laki-laki, baru kemudian saudara perempuan. Itu tingkatannya. Jadi kalau misalnya saudara perempuan kandung berhak dapat warisan kalau nggak ada anaknya. Kalau ada anaknya, maka dia gugur. Kemudian yang terakhir, saudara kandung perempuan tapi sebapak lain ibu. Nah ini juga urutannya, sebapak lain ibu akan dapat kalau saudara sekandung nggak ada. Ada saudara kandung maka tidak dapat. Yang kedua, yang mendapatkan 1/4. 1/4 itu ada 2. Satu, suami kalau istri meninggal nggak punya anak. Itu suami kalau meninggal istri punya anak. Tadi kan setengah. Nah, baru istri kalau suami meninggal nggak punya anak. Istri suami meninggal nggak punya anak itu 1/4. Nah, jadi saya jelaskan, suami kalau istri meninggal nggak punya anak dapat setengah, kalau punya anak dapat 1/4. Istri kalau suami meninggal nggak punya anak 1/4, kalau punya anak 1/8. Itu cara hitungannya. Nah ini bagian ketiga 1/8. Kemudian 2/3. Kalau ada 2 orang perempuan atau lebih dan nggak ada ahli waris laki-laki, cucu dari anak laki-laki perempuan 2 orang lebih kalau nggak ada ahli waris perempuan atau ahli waris laki-laki. 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih kalau nggak ada anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki. Dan tentunya jelas saudara perempuan sebapak lain ibu kandung kalau tidak ada saudara sebapak dan seibu. Kemudian yang mendapatkan 1/3, pertama ibu kalau nggak ada anak dan nggak ada saudara. Yang kedua, kalau ada saudara maka dapatnya 1/6. Jadi 1/3 itu ibu kalau nggak ada anak, kalau nggak ada saudara. Kalau ada anak ada saudara dapat 1/6. Yang kemudian saudara-saudara seibu lain bapak jika lebih dari 1 maka dapat 1/3. Tapi kalau kurang dari 2 atau 1 dapatnya 1/6. Kemudian bapak dengan adanya anak dapat 1/6 dan kakek
Kalau tidak anak dan tidak ada bapak maka dapatnya 1/6. Kemudian ibu kalau ada anak atau ada saudara dapat 1/6. Kemudian jaddah sahihah, ini yang saya bilang tadi, kakek dan nenek yang sah, yaitu siapa? Nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Kemudian ayah dari ayah. Sedangkan ayah dari ibu nggak dapat. Kemudian cucu dari anak laki-laki lebih dari 1 jika bertemu dengan perempuan dengan putrinya tunggal. Jadi misalnya begini, meninggal seorang laki-laki, punya anak putri 1 orang tunggal, dan punya anak laki-laki tapi meninggal sebelum ayahnya meninggal, anak laki-laki ini punya cucu perempuan. Maka yang anak tunggalnya dapat 1/2, yang cucu dari anak meninggal dapatnya 1/6, menyempurnakan 2/3. Jadi kan rumusnya kalau ada 2 perempuan dapat 2/3, tapi levelnya kan beda, 1 anak kandung, 1 cucu kandung. Maka cara membaginya dia dihitung 1/2, 2/3 dikurang 1/2 dapat 1/6, namanya takmilah lisulusain, melengkapi 2/3. Karena rumusnya kalau ada 2 perempuan dapat 2/3, tapi karena levelnya beda, maka yang paling dekat dapat 1/2, sisanya 2/3 dikurang 1/2 yaitu 1/6. Seperti itu cara penghitungannya. Asobah ada 2. Asobah karena sababiyah, tapi zaman sekarang nggak ada. Jadi kalau saya memerdekakan seorang budak terus dia meninggal, saya berhak dapat warisannya. Tapi kalau saya meninggal dia nggak berhak dapat, saya nggak berhak, karena kan dia budak saya. Tapi kalau saya memerdekakan dia terus dia jadi orang kaya sukses meninggal, saya berhak dapat warisannya, karena gara-gara saya dia merdeka. Tapi zaman sekarang udah nggak ada. Yang ada apa? Asobah nasabiyah, yaitu yang dapat sisa dari garis laki-laki atau sisa bertemunya anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, atau pada posisi asobah ma'al ghair, bertemunya 2 orang perempuan tapi levelnya tidak sama dengan level anak putri tadi, namanya asobah ma'al ghair, asobah bil ghair. Jadi intinya begini, misalnya meninggal seorang laki-laki, punya anak laki-laki 5 orang, ya sudah, langsung dibagi 5, selesai. Itu contoh yang paling gampang. Itu namanya asobah bin nafsi, artinya menjadi ahli waris sisa sendiri. Yang kedua, meninggal seorang laki-laki punya 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, mereka dapat sisa dengan perhitungan 2/1. Itu namanya asobah bil ghair. Yang ketiga, kasusnya dia meninggal kalalah atau meninggal punya saudara kandung dan punya cucu atau anak perempuan. Misalnya dia meninggal, ahli warisnya anak perempuan dengan saudara kandung perempuan, maka di situ dapatnya asobah ma'al ghair, atau saudara kandung perempuan dengan cucu dari anak laki-laki. Itu namanya asobah ma'al ghair. Jadi otomatis mereka mendapat sisa dan dibagi rata, karena level anak kandung perempuan dengan saudara kandung perempuan dengan anak kandung perempuan itu selevel, atau saudara kandung perempuan itu beserta cucu dari anak laki-laki atau cucu kandung perempuan. Yang kedua, levelnya juga sama, saudara perempuan sebapak lain ibu bertemu dengan anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki kandung. Itu namanya asobah ma'al ghair. Kok saya dengarnya Pak Ustadz pusing? Nggak usah pusing. Kalau kita punya harta, insya Allah nggak pusing itu. Yang pusing itu kita nggak punya harta. Hitung-hitungnya enak gitu. Zawil arham, ini yang saya katakan tadi, hanya mazhab Hambali dengan Hanafi yang menggunakannya. Sistemnya mereka menggunakan ada 4 teori. Teori yang pertama, seluruh yang berhubungan dari jalur perempuan
itu dianggap jalur yang paling kuat. Misalnya dia punya anak perempuan, betul? Berarti anak dari anak perempuan, berarti cucu dari anak perempuan, itu namanya garis jalur arham. Jadi misalnya punya anak perempuan nih, kan yang dapat warisan siapa? Anak perempuan kan? Terus dia menikah sama laki-laki lain, berarti kan jalurnya berubah kan? Maka anak dia itu nggak dapat dari ayahnya, karena dia jalur patrilinealnya hilang kan? Karena perempuan kan dalam Islam laki-laki patokannya. Jadi kalau punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak itu dapat ke kakeknya. Tapi kalau anak perempuan, anak dari anak perempuan cucunya itu nggak dapat warisan ke kakeknya. Jalurnya begitu. Kemudian yang kedua, atau dari pihak ibu dan ayahnya. Jadi ibunya, kan ibu dari ibunya dapat, tapi ayah dari ibunya nggak dapat. Sedangkan ibu dari bapaknya dapat, bapak dari bapaknya dapat. Kelihatan itu kan, laki-laki jalurnya kuat, perempuan jalurnya tidak kuat. Hanya dari ibunya, tapi ayah dari ibunya tidak dapat. Atau jalur yang ketiga, dari saudara. Saudara ini berarti siapa? Anak dari saudara kandung, anak dari saudara sebapak lain ibu, anak dari saudara seibu lain bapak. Nah, itu juga jalur arham. Atau anak dari anak saudara, jadi anak dari sepupu. Sepupu punya anak kan? Nah, itu juga dikatakan jawil arham. Sehingga mazhab Syafi'i dan Maliki tidak menerima ini sebagai ahli waris karena jauh dia. Tapi mazhab Hanafi dan Hambali itu membolehkan dapat jika tidak ada yang dua tadi. Tapi negara kita tidak menggunakan itu. Tetap patokannya kalau enggak yang sudah ditebung ashabul furud atau asobah atau sisa. Maka ini saya lewatkan, tidak saya masukkan. Tapi yang perlu dikasih tahu bagaimana cara pembagiannya kalau seandainya kita menerapkan sistem kerabat jauh ini. Itu ada teorinya. Yang pertama teorinya, jika mereka dapat warisan tidak ada perbedaan mau dia anak dari anak kandung putrinya, mau dia saudara dari kandung putrinya, semua dibagi rata. Jadi misalnya dapat 1 miliar, udah dibagi rata aja, berapa semua kerabatnya, ada 10, bagi 10. Itu teorinya kalau ditetapkan, tapi negara kita nggak menggunakan itu. Berarti mazhab Hanafi daerah Turki, Hambali daerah Asia ya, Asia Tengah, Eropa. Yang kedua, atau menggunakan kedekatan perempuannya kepada ahli waris. Jadi kalau mana yang paling dekat silsilahnya itu yang dapat. Tapi orang banyak menggunakan kaidah yang pertama dibagi rata, karena itu dianggap semua kerabat jauh. Kita lanjut. Nah, ini pasal hukumnya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, 1, atau hubungan perkawinan, 2. Sama dengan hukum fikih bahwa warisan menggunakan bil qarabah dengan bil musaharah, sama teorinya. Jadi hubungan ahli waris hanya 2, 1 qarabah, hubungan darah, 1 musaharah, hubungan perkawinan. Beragama Islam artinya ketika meninggal dia tercatat sebagai seorang Islam. Karena kalau beda agamanya, kita sudah bahas minggu lalu, tidak boleh muslim mewarisi non muslim, dan tidak boleh sebaliknya. Berarti sama. Dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tidak terhalang ini kalau dia ternyata pembunuh, sama dengan hukum fikih. La yarisul qatilu syai'a. Apabila dia membunuh, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan karena membunuh, dan negara juga sama. Kalau dia terkait pidana pembunuhan, maka tidak juga dapat warisan. Jadi pada poin ini dalam hukum kita sama pembahasan fikihnya, tidak ada perbedaan. Yang kedua, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui kartu dari KTP-nya atau amalan seharinya atau kesaksian dari orang-orang sekitarnya. Nah, ini jadi problem ini. Ada kasus dia meninggal, KTP-nya Islam, tapi sehari-harinya ke gereja. Nah, itu saya ditanya bagaimana hukumnya? Gunakan hukum asal, karena pasal kita mengatakan patokannya KTP.
Tapi saya lihat langsung Pak Ustadz, dia ke gereja. Mungkin dia pekerja, kita nggak tahu kan. Mungkin dia driver. Banyak orang muslim itu ngantar-ngantar majikannya ke gereja. Itu yang di daerah Yasmin itu kan lagi dibangun gereja, kan pekerjaannya muslim banyak itu. Mungkin dia bangun kan gitu. Yang jelas patokannya apa? Lihat kartu tanda penduduknya. Kalau dia muslim maka dia dihitung sebagai muslim sampai ada fakta atau keterangan lebih kuat dari KTP itu yang mengatakan dia sudah tidak beragama Islam. Nah, sama pasalnya. Sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa itu beragama menurut ayahnya. Ini sama dengan hukum fikih, bahwa anak nasabnya kemana? Ke ayahnya. Tapi berbeda dengan hukum fikih pada kalimat atau lingkungannya. Kita nggak pakai dalam fikih. Jadi negara kita menggunakan nasab itu kalau anak masih kecil kepada bapaknya atau lingkungannya. Sementara dalam fikih hanya kepada bapaknya, agamanya. Ikut dari bapaknya karena nasab kita menggunakan patrilineal. Ahli waris hubungan darah. Laki-laki ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Ini sama dengan Islam, yaitu al-ab, ibn, al-akhus syaqiq, al-ammu wal jaddu, sama. Perempuan, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sama dalam fikih, al-um, al-binit, al-ukhtus syaqiqah wal jaddah. Hubungan perkawinan itu hanya suami istri. Mertua nggak dapat ya. Hubungan perkawinan hanya suami atau istri. Kalau meninggal istri maka suami dapat. Kalau meninggal suami maka istri dapat. Nah, itu aja hubungan perkawinan. Lain itu tidak. Nanti yang dapat warisan dari hubungan apa? Anak. Karena mereka menikah punya anak. Tapi kalau anak yang dibawa tidak masuk. Kecuali anaknya sendiri. Misalnya dia seorang duda punya anak laki-laki, maka anaknya dengan istrinya itu beserta anak yang dibawanya ini dapat warisan semuanya. Atau perempuannya janda bawa anak, maka anaknya dari suaminya bersama anaknya dapat semua kalau yang meninggal ibunya. Jadi untuk anak yang bawaan itu tergantung siapa yang meninggalnya. Kalau meninggal ayah laki-laki maka anak laki-lakinya ikut warisan. Kalau meninggal istri maka anak dari istri bawaan yang ikut ke ahli waris dari suami istri yang meninggal. Sama di situ terkait dengan hukum positif di Indonesia. Kewajiban ahli waris ini sama dengan penjelasan kita bulan lalu, ada 4. Jadi membagi harta warisan itu terakhir, sama dengan penjelasan fikih. Ngapain pertama? Mengurus pemakaman jenazahnya. Itu yang pertama. Setelah itu menyelesaikan hutang-hutangnya. Nah, cuman ditambah di sini di hukum kita, termasuk kewajiban pewaris untuk menagih hutang piutangnya. Nah, jadi perlu diselesaikan. Yang ketiga, wasiatnya. Kalau hutangnya sudah selesai, wasiatnya sudah selesai, jenazahnya sudah selesai semua, baru apa? Bagi warisan. Jadi kalau ada keluarga membagi warisan sebelum 3 ini selesai, itu melanggar undang-undangan dan dalam fikih juga diharamkan. Jadi sama ya statusnya. Jadi kalau misalnya terjadi, kita sudah belajar ngaji nih, kita bisa persoalkan itu ke pengadilan karena dia membagi warisan sebelum 1, 2, 3 terpenuhi, maka hak waris akan batal demi hukum itu. Karena harus menyelesaikan apa? Hutang piutang, wasiat dan penyelenggaraan jenazah. Tapi perbedaannya, kalau dalam hukum fikih ahli warisnya berhak untuk menanggung semua hutang piutang yang meninggal, dalam hukum positif kita itu saya merahin, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah harta yang ditinggalkannya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau misalnya meninggal, harta warisannya banyak, itu untuk bayar hutangnya. Kalau sudah harta warisnya habis, saya sebagai saudara atau nggak berhak, nggak punya kewajiban membayar hutangnya, karena itu urusan dia, bukan urusan saya. Kan sering begitu ya. Ternyata hukum kita mengatakan begitu. Tidak ada kaitannya. Kalau meninggal, kalau masih hidup masih dikejar-kejar biasanya. Kalau meninggal, ini kan cerita meninggal ya. Nah, sementara dalam hukum fikih tidak, kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan hutang. Itu perbedaan dengan kompilasi kita. Saya merahin itu pasal 175 ayat 2. 176. Ini tadi sudah kita, anak perempuan dapat setengah
Kalau dia sendiri 2/3, kalau lebih tadi sudah kita jelaskan yang versi Arabnya, ayah mendapat 1/3 jika tidak punya anak, kalau punya anak dapat 1/6. Sudah kita jelaskan tadi dalam penjelasan versi Arabnya. Ibu dapat 1/6 bila tidak ada anak atau saudara, dapat 1/3 kalau 1/6 kalau ada anak saudara, 1/3 kalau tidak ada anak ataupun saudara. Kemudian seorang duda atau suami mendapat separuh kalau nggak ada anak, 1/4 kalau ada anak. Istri atau janda mendapat 1/4 kalau nggak punya anak, 1/8 kalau ada anak. Jika meninggal tidak punya anak, yaitu kalalah kategorinya, maka ayah dan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu atau sebapak itu bisa mendapatkan 1/6 dari harta waris. Tapi dengan catatan saudara seibu dapat kalau tidak ada saudara sebapak lain ibu, dan saudara sebapak lain ibu dapat kalau tidak ada saudara kandung. Itu urutannya. Jadi kalau ada saudara kandung, maka saudara sebapak gugur, saudara seibu gugur. Dan kalau ada anak, maka saudara kandung gugur. Urutannya begitu. Kemudian ini lanjut pasal 183, ini yang saya katakan tadi. Dalam pembagian warisan dalam Islam, kalau sudah ada yang meninggal ditetapkan bagiannya, kamu 1/6, kamu 1/3, kamu ini selesai. Sudah? Bolehkah dalam hukum fikih ahli waris menyedekahkan kembali harta warisannya? Misalnya udah keluarga ini bagi-bagi, selesai ya. Kemudian ya udah, karena kami sudah kaya semua, Anda dari saudara kami paling susah, ya udah kami serahkan semua. Dalam fikih itu dibolehkan, tapi dengan syarat setelah dibagi dulu bagiannya. Ternyata undang-undang kita sama pendapatnya. Pasal 183, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi nggak boleh, udah kita bagi aja, entar dulu, harus dibagi dulu. Udah tahu bagiannya, Anda bagian 1/6, mau sedekahkan silahkan. Nah, kalau pembagiannya cuma 2 juta, biasanya bilang saya sedekahkan. Tapi pas dibagi 2 miliar, mikir dulu dia, kan begitu, ngitung dulu kan, 2 miliar, entar dulu. Pasti jawabannya saya istikharah dulu, 2 miliar masalahnya, kan begitu. Nah, jadi syaratnya jelas dalam fikih. Jika dia sudah menyadari bagiannya, dia boleh menghibahkannya. Kompilasi kita sama, boleh memberikan warisan setelah dia tahu berapa bagiannya. Berarti tidak boleh membagi rata warisan sebelum dibagi sesuai dengan Islam. Jadi orang yang bagi warisan tidak sesuai dengan syariat Islam, hukumnya haram. Karena jelas kalimatnya di situ. Ini nggak main-main. Jadi siapa bilang warisan nggak wajib? Fardhatan minallah. Wajib fardu ain untuk ditegakkan namanya warisan. Tapi nggak ada pos hartanya, ya selesai, nggak usah dibahas. Kan kalau ada harta itu, kalau nggak ada ya sudah, shadaqallahul azim, membaca kafaratul majlis, nggak ada hartanya kok. Kemudian bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga. Sama dengan fikih. Jadi fikih itu kalau anaknya belum balik, siapa yang diambil? Walinya. Wali itu bisa dari keluarga atau keputusan hakim. Misalnya dari keluarganya amanah, jadi. Tapi kalau dari keluarganya ada indikasi jahat misalnya, maka hakim yang menunjuk wali untuk menangani harta anak yang belum balik. Karena dalam undang-undang kita, anak itu dikatakan tidak lagi anak di atas 21 tahun. Jadi undang-undang kita itu agak beda ya, nanti saya sampaikan juga. Jadi misalnya gini, undang-undang di bawah umur itu patokannya 21 tahun. Sementara nikah itu boleh umur 16 tahun. Punya KTP itu umur 17 tahun. Hak pilih sebagai seorang peserta pemilu itu umur 17 tahun. Tapi undang-undang anak jika di bawah 21 tahun dianggap itu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, menikah juga sudah dikompilasi dari Mahkamah Konstitusi minimal 19 tahun. Jadi memang kita tidak masuk di situ. Dalam Islam nggak pakai umur apa?
Kalau enggak balik berarti anak-anak, kalau sudah balik berarti sudah dewasa. Itu perbedaan antara hukum fikih dengan kompilasi kita. Kemudian bila pewaris tidak menjadi ahli waris sama sekali, ahli waris tidak diketahui atau tidak ada, maka harta tersebut diserahkan ke pengadilan agama atau bahasa lain baitul mal untuk kepentingan agama Islam. Jadi saya ingin katakan mazhab kita mengambil Syafi'i dan Maliki. Hambali, Hanafi itu diberikan kepada kerabat jauh. Kita lihat pembagiannya. Itu ada 15 untuk laki-laki ya. Tapi yang pasti dapat siapa? Ada 3. Nomor 1 anak laki-laki. Nomor 3 bapak. Nomor 14 suami. Jadi 15 ahli waris laki-laki, hanya 3 yang pasti dapat. Udah kelihatan ya? Ini kesimpulannya ini. Kalau perempuan ada 10, ada 5 yang dapat warisan. Nomor 1 anak perempuan. Nomor 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, itu dapat. Yang saya bilang tadi, setengah perempuan, cucunya 1/6 dapatnya. Yang ketiga ibu. Yang keempat, nomor 6 saudara perempuan kandung jika tidak ada anak laki-laki. Tadi kan saya katakan kalau ada anak perempuan, ada cucu, habis. Tapi kalau nggak ada, yang dapat saudara perempuan kandung. Dan yang ke nomor 9 adalah istri. Jadi kalau laki-laki dari 15 hanya 3 yang pasti dapat. Kalau perempuan dari 10, 5 yang bisa dapat, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Kita lihat pembagiannya secara detail. Nah, itu ada nenek-nenek, kita lihat itu ya. Nenek dari ibu dapat warisan, kakek dari ibu nggak dapat. Itu yang saya bilang tadi, luar. Tapi kalau nenek dari bapak dapat, kakek dari bapak dapat, karena jalurnya masih laki-laki. Paman kandung dapat, anak paman kandung dapat, paman sebapak lain ibu dapat, anak paman sebapak lain ibu dapat. Kenapa? Karena jalurnya laki-laki. Dalam Islam laki-laki jadi standarnya. Suami dapat, saudara kandung dapat, anak laki-laki saudara kandung dapat, saudara perempuan dapat, anak laki-laki dari saudara sebapak dapat. Tapi saudari kandung nggak dapat, anak saudara kandung juga nggak dapat. Segi anak dapat, yaitu cucu laki-laki itu dapat, dan cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat. Sedangkan anak perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan nggak dapat dari anak perempuan. Kemudian istri, saudara ibu, saudara dari saudara kandungnya, saudara seibu tapi lain bapak, itu juga dapat dari jalur istri kalau memang tidak ada saudara sebapak lain ibu atau saudara kandung sebapak dan seibu. Nah, ini kira-kira gambarannya. Saya ingin katakan dengan hukum kita tidak jauh berbeda, pada poin-poin, berapa poin saja yang berbeda. Yang pertama tentang penagihan hutang, itu menjadi ahli waris dalam hukum fikih, tapi dalam hukum kita kewajiban harta warisannya. Jika sudah habis tidak menjadi kewajiban ahli waris kalau meninggal ya. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa kalau harta tidak ada dari ahli waris diserahkan kepada baitul mal. Di fikih terjadi 2 pendapat. Maliki, Syafi'i diserahkan ke baitul mal, sedangkan Hambali, Hanafi itu diberikan kepada jalur kerabat yang jauh. Dan yang terakhir, bahwa kesepakatan membagi harta warisan itu boleh lebih dari wasit sepertiga, tapi jika mereka ridho dan tahu bagiannya. Jika tidak, maka tidak diperkenankan. Saya kira itu yang kita bahas secara hukum fikih sudah saya jelaskan tadi. Ini hanya gambaran saja supaya mempermudah kita dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Kita nanti akan bahas selanjutnya pada hitung-menghitungnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.